Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 309. Tianzong. Melihat. Ren Yurou takut. Berdiri di belakangnya tanpa sadar, dia masih berbisik. Namun, ketika tentara datang untuk memblokir, air pun ikut menutupi. Siapapun itu, siapapun yang berani melakukan kesalahan. Bunuh tanpa ampun. Sebenarnya, Ye Tianzong saat ini memiliki mata berdarah. Dulu, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menonjolkan diri, namun dia tidak ingin menimbulkan beban psikologis apapun pada istrinya. Tetapi, hari ini di pegunungan dalam dan hutan tua, menghadapi geng sekte King Liu, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Awalnya, Ren Yurou masih bingung. Namun hingga saat ini, ia telah berubah dari shock menjadi ketergantungan. Memang, dia menganggap dirinya sebagai tempat yang aman untuk diandalkan. Meskipun dia belum melakukan percakapan mendalam dengan dirinya sendiri, Ye Tianzong masih berpikir bahwa pihak lain dapat berbicara panjang lebar dengannya. Jika tidak, simpanlah itu dalam hati Anda setiap saat, siapa tahu suatu saat nanti akan ada pergerakan besar. Benar-benar gelombang pasang surut. Meskipun dia merasa tidak berdaya, dia hanya bisa gigit jari dan bergegas maju. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang pihak lain, dia tidak boleh kehilangan pijakan, dan mengangkat kepalanya setelah menghibur Ren Yurou terlebih dahulu. Bengkel mobil relatif besar. Apalagi saat ini baru pukul 10 tengah malam, biasanya sudah penuh sesak. Tapi hari ini, cukup banyak mobil di lokasi yang perlu diperbaiki, namun tidak ada seorang pun di sana. Baik tukang reparasi mobil maupun pemilik bengkel mobil menghilang, dan lampu di ruang belakang redup. Dan bayangan hitam di sekitarnya masih berdetak terus-menerus, berkedip-kedip. Dari 5 atau 6 orang yang saya tonton di awal, dengan cepat bertambah menjadi selusin orang. Siapa? Keluar. Melompat bola-balik ke sana, bermain trik, apakah saya akan takut di masa depan? Bodoh. Ye Tianzong mengepalkan tinjunya, dengan wajah muram, dan berteriak dengan tegas. Meskipun Ren Yurou memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dia masih memegang erat pakaian Ye Tianzong, meskipun ada begitu banyak orang di sisi lain. Namun, di dalam hatinya, selama Ye Tianzong ada di sana, hal besar pun bisa diselesaikan. Hahaha. Mendengar. Segera, terdengar tawa hangat di udara. Sangat familiar. Ye Tianzong sedikit mengernyit. Melihat ke atas, saya menemukan bahwa ruang belakang di depan awalnya gelap, tetapi sekarang terang, dan sesosok tubuh keluar dari sana. Ye Tianzong mengangkat kepalanya, menatapnya, dan menemukan bahwa orang yang datang ke sini bukanlah orang lain, tetapi saudara Chong yang telah dihukum berat sendirian di restoran hotpot sebelumnya, dan hampir langsung merebus hotpot. Produk ini. Tangan kanannya dibalut dengan sangat hati-hati, semuanya dibalut perban putih, sehingga terlihat seperti mumi. Wajahnya penuh amarah, ketika dia datang, dia diikuti oleh 2 pemuda dan pemudi yang baru saja bertemu di restoran hotpot. Adapun orang-orang di sekitar, mereka dengan cepat keluar dari kegelapan. Setiap orang memegang beberapa senjata, parang, tongkat, bahkan rantai dan peralatan lainnya di tangannya. Pengunjungnya tidak baik, agresif. Segera. Mengikuti perintah saudara Chong, orang-orang ini segera mengepung mereka. Dalam sekejap mata, Ye Tianzong dan Ye Tianzong dikepung. Kamu memiliki kebaikan, nak. Berani menantangku. Juga, di restoran hotpot, di depan banyak orang, itu membuatku malu. Apakah kamu tahu siapa aku? Apa konsekuensi dari menyinggung perasaanku, tahukah kamu? Setelah berjalan mendekat, seorang adik laki-laki membawakan kursi, dan saudara Chong duduk sambil menyilangkan kaki, dan masih ada rasa sakit di wajahnya, yang jelas merupakan gejala sisa akibat luka bakar di telapak tangannya sebelumnya. Dia memelototi Ye Tianzong dan memarahi Ye Tianzong, penuh dominasi yang tidak diragukan lagi. Dan adik-adik yang mengikutinya juga terlihat sombong dan angkuh. Ren Yurou tidak berbicara, tetapi hanya menarik jari pihak lain, sementara Ye Tianzong tetap tersenyum tenang dan berkata, saya tahu latar belakang Anda. Tianjimen, kan? Anda berasal dari ibu kota provinsi dan dapat bersaing dengan Chaebol Guild. Tentu saja, kalian membuat aliansi satu sama lain dan jangan saling mengganggu. Di pasukan bawah tanah, kalian adalah keluarga mandiri yang memimpin, bukan? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, saudara Chong, yang memegang tiket kemenangan, segera memandang tinggi pihak lain,
dan berkata sambil mencibir, saya tidak menyangka bahwa Anda mengenal saya dengan cukup baik. Selain itu, ini jelas yang dikatakan Lin Surong kepada Anda. Saya sedang memikirkan tentang hubunganku dengannya. Tidak masalah, dia akan membantuku membereskanmu terlebih dahulu, tapi menurut laporan eyelinerku, kalian masih makan dan minum bersama, mengobrol dengan gembira, dan kamu tidak mengajakku serius. Jangan mengira dia milik keluarga Lin. Pewaris tunggal, nyatanya, di mataku, dia hanyalah omong kosong. Tunggu sampai aku menyingkirkanmu malam ini, lalu singkirkan dia besok. Oke, tidak masalah. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu ingin berurusan denganku, aku mendengarkan. Karena itu, Ye Tianzong menarik Ren Yurou ke sisinya, berpegangan tangan, dan memberinya dorongan. Oh sial. Ketika kematian sudah dekat, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Harus kuakui, kamu adalah lawan terbodoh yang pernah kutemui. Sudut mulut saudara Chong bergerak-gerak, tidak berbicara omong kosong, dan menatap kedua adik laki-laki di belakangnya. Mereka segera mengerti. Sepertinya taktik tersebut telah dikomunikasikan sebelumnya, dan saat mereka mengobrol, mereka menyelinap dari belakang. Dua hembusan angin datang dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi Ye Tianzong telah memperkirakannya sebelumnya, dan segera menarik Ren Yurou, sambil menundukkan kepalanya. Keduanya dengan cepat melompat ke udara, dan pada saat yang sama mereka bergegas ke depan, Ye Tianzong menendang pantat mereka berdua dengan keras lagi. Dampak dari kecepatan mereka seperti busur dan anak panah lepas, dan mereka terbang langsung menuju Brother Chong. Melihat ini, saudara Chong mengumpat dengan keras, dan tanpa sadar ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat, jadi dia langsung menabraknya. Terdengar suara yang tajam. 3 orang jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Kebetulan tangan kanannya yang terluka terbentur, dan dia menyeringai keras, terlihat sangat sedih. Yang lain bergegas untuk membantu mereka, dan bahkan bertanya dengan prihatin, tetapi saudara Chong, yang berdiri lagi, sangat marah, mendorong orang yang mendukungnya menjauh, dan berteriak dengan keras, persetan denganku. Bunuh keduanya. Bagus. Bunuh langsung, jangan ragu, jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Ya, saudara Chong. Saudara Chong, jangan khawatir, saya jamin kamu akan puas. Setelah belasan orang merespon, mereka langsung menyatakan kesetiaannya. Terlihat bahwa meskipun saudara Chong bukanlah orang yang mengambil keputusan mutlak di Tianjimen, dia adalah orang terkenal di samping pemilik gerbang. Apalagi rekomendasi, saya khawatir dia hanya perlu mengatakan beberapa kata, maka Anda bisa membiarkan diri Anda meroket. Jadi, ini adalah kesempatan bagus untuk mengekspresikan diri Anda. Untuk menghadapi pasangan muda ini, dengan begitu banyak orang, pada dasarnya tidaklah sulit. Siapapun yang memiliki keterampilan terbaik akan dapat mengamankan posisi. Jadi, semua orang bergegas maju. Dan Ren Yurou tidak memiliki kekuatan tempur, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersembunyi di belakang Ye Tianzong, mencoba untuk tidak menahannya. Ye Tianzong, sebaliknya, sepertinya tidak pernah memiliki apapun yang dapat membuatnya merasa terintimidasi, menghadapi gelombang orang yang datang. Dia mengejar tinggi dan memblokir rendah, gerakannya misterius, dia bergerak di berbagai posisi, dan dia sangat centil. Sementara orang-orang yang menonton terpesona, mereka tidak bisa melihat bayangan pasangan itu sama sekali, dan mereka mampu menyerang dengan lancar setiap saat. Selama satu tembakan, orang bisa terjatuh ke tanah. Hanya dalam beberapa menit, orang-orang ini ditundukkan oleh Ye Tianzong, dan mereka semua jatuh ke tanah, dan tidak ada yang bisa berdiri dan berbicara. Pemandangan ini, di mata saudara Chong, dia tercengang. Orang-orang ini adalah tuan bagi diri mereka sendiri. Saya pikir untuk menghadapi bajingan kecil seperti itu, beberapa orang secara acak akan mampu menanganinya. Adapun yang lainnya, mereka paling banter, datang untuk membuat heboh. Namun siapa sangka, dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak sanggup menanggung semuanya, dan mereka terluka parah. Anak ini, apakah kenapa sangat mengerikan? Saudara Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan untuk beberapa saat, napasnya sesak, dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Tianzong. Melihat ini, Ren Yurou ketakutan, meraih tangannya, menjabatnya sedikit, dan bertanya dengan heran, dari siapa kamu belajar semua kungfu ini? Mengapa kamu merasa tak terkalahkan? Setidaknya, aku masih belum melihatmu menderita sebelumnya, jadi jangan bilang padaku, kamu mengetahui semua ini dari rumah sakit jiwa, bahwa dokter. Aku semakin merasa bahwa dialah orang yang kamu atur untuk membodohiku. Hahaha. Ye Tianzong tertawa dan berkata, sepertinya Anda mengenal dokter.
Sebelum saya, kan? Jika saya bisa mengendalikannya, maka saya bisa segalanya. Maka bahaya yang kita temui satu demi satu tidak akan ada. Sudah hilang, bukan dia? Ren Yurou tidak bisa membantah perkataannya. Memang, Dr. Wu telah mengenalnya selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin dia menjadi orangnya Ye Tianzong. Namun, saya selalu merasa ada yang salah dengan hal-hal ini, tetapi saya tidak tahu di mana letaknya. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Tianzong adalah keberadaan yang misterius, dan semakin dia mencoba mencari tahu, dia menjadi semakin bingung. Bagaimana dengan saudara Chong, apakah kita akan terus berbicara? Itu dia. Ye Tianzong melepaskan Ren Yurou, membiarkannya beristirahat di sampingnya, dan mampir untuk melihat apakah mobilnya sudah diperbaiki. Dan dia berjalan menuju broter Chong selangkah demi selangkah. Selain saudara Chong, ada dua adik laki-laki, tetapi mereka sudah takut untuk buang air kecil saat ini, dan berjalan ke samping dengan gemetar, meninggalkan saudara Chong berkeliaran di tanah sendirian, memandang Ye Tianzong yang berjalan mendekat, penuh wajahnya adalah ngeri. Aku ingin lari, tapi aku tidak punya kekuatan. Dia ingin mengancam, tapi anak buah dan kudanya sudah terbunuh, jadi jelas tidak ada gunanya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu, jangan kemari, kamu. Wajah saudara Chong seperti sampah. Jika itu masa lalu, Ye Tianzong pasti akan membunuh lawannya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Membunuh orang di kota dan membunuh prajurit kuno di pegunungan dalam dan hutan tua adalah dua konsep yang berbeda. Apalagi masih ada istri di sini. Jadi, bersikaplah bijaksana. Dia juga harus tetap low profile. Selain itu, karena hubungan Lin Surong, broter Chong masih memiliki beberapa pengaruh kecil. Faktanya, dia masih memiliki kesan samar tentang ibu kota provinsi, Longcheng, dan dia tidak memahami distribusi kekuatan di sana. Karena sekte Tianji dan persekutuan Chaebol seimbang, semua sumber daya dapat digunakan. Datanglah kemari. Berjongkoklah. Ye Tian tersenyum dan melihat ke pihak lain, mengulurkan tangannya, dan segera menakuti saudara Chong tanpa sadar untuk memblokirnya. Tenang saja. Aku akan membunuhmu, itu hanya hitungan menit. Jadi, apakah kamu berlutut dan memohon ampun atau mengancamku? Itu tidak masuk akal. Alasan kenapa aku belum melakukan apapun padamu terutama karena, di mataku, kamu masih memiliki sedikit nilai guna. Bagaimana, apakah kamu ingin mendiskusikan kerjasama denganku? Bab 310. Awalnya mengira setelah orang ini mendapatkan kekuatan, dia pasti akan menyerangnya. Tapi siapa yang tahu kalau dia akan melamar bekerja sama dengannya? Apa artinya? Dia tahu identitasnya. Dan dia, di matanya sendiri, tidak lebih dari seorang lelaki kecil. Hanya seorang pemuda dengan tingkat kungfu tertentu. Apakah kamu berbicara tentang kerja sama denganku? Apakah kamu layak untukku? Itu tidak lebih dari ingin memanfaatkanku untuk menjalin hubungan dengan Tianjimen. Wah, aku peringatkan kamu, aku tidak akan. Masih keras kepala. Sebelum saudara Chong selesai berbicara, Ye Tianzong mencibir dan meremas pergelangan tangannya dengan kuat. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh. Alhasil, saudara Chong menyeringai, dia awalnya adalah orang yang berpura-pura menjadi harimau, bukan pria tangguh berdarah besi. Jadi, dia segera mengubah sikapnya dan memohon belas kasihan, jangan, lepaskan, ayo bicara pelan-pelan jika ada yang ingin kita katakan, bisakah kita bicara pelan-pelan? Lalu apa maksudmu, apakah kamu bersedia bekerja sama denganku? Itu bukan kakak, kamu harus memberitahuku bagaimana kamu berencana untuk bekerja sama. Aku tahu aku tidak punya jalan keluar, tapi aku harus melihat apakah aku memiliki kemampuan untuk membantumu. Pernyataan ini masuk akal. Ye Tianzong mengangguk sambil tersenyum, tapi melepaskannya, dan meletakkannya kembali di bangku seperti ayam. Saat ini, Ren Yurou sudah berlari keluar rumah dan berteriak, Tianzong, jadi bos dan yang lainnya ada di kamar, dan baru saja memberitahuku bahwa mobilnya sudah diperbaiki. Aku juga memeriksanya, dan ada tidak masalah, kalau begitu, karena tidak ada yang lain. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita berangkat dulu? Ren Yurou masih khawatir Ye Tianzong akan terluka. Meskipun dia percaya pada Ye Tianzong, itu memang seperti ini, jadi tindakan apapun mungkin memengaruhi sarafnya. Perasaan ini sangat misterius, dan sekarang aku memikirkan dia dalam segala hal, mungkinkah ini yang disebut cinta? Yah, untung saja mobilnya sudah diperbaiki, tapi saudara Chong dan saya masih ada urusan bisnis yang perlu didiskusikan.
Klinik saya akan segera dibuka, dan sepertinya banyak yang terluka di sisinya. Jika bisa, Anda bisa datang ke klinik saya untuk berobat di lain waktu. Lalu bagaimana? Kalau tidak, kamu keluar dulu dan tunggu aku di mobil, aku akan datang sebentar lagi. Apa yang dia bicarakan dengan saudara Chong, mengenai Ye Zongtian, adalah keluhan pribadinya, dan dia tidak ingin istrinya terlibat. Biarkan dia tahu bahwa dia pasti akan menanggung beban psikologis yang berat. Dia telah memutuskan. Setelah menjatuhkan Ye Zongtian, dia menceritakan segalanya kepada istrinya. Kisah di bawah terowongan jembatan saat itu. Sebenarnya, awalnya, dia khawatir apakah Ren Yurou masih ingat setelah 18 tahun. Namun, dia tidak pernah melupakan dirinya sendiri, kakak laki-laki ini telah mengakar di hatinya, dan sejak saat itu, dia tidak akan pernah bisa hidup bersama orang lain. Keduanya tersentuh sekaligus bersyukur. Saya tidak melihat orang yang salah. Semua kerja keras hari ini tidak sia-sia. Dan mendengar kata-kata Ye Tianzong. Di masa lalu, Ren Yurou pasti memiliki sikap tegas dan harus membawanya pergi. Bagaimanapun, Brother Chong ini sekilas bukanlah lampu hemat bahan bakar. Namun kemampuan yang ditampilkan di hutan purba membuat Ren Yurou tahu bahwa Ye Tianzong adalah seseorang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Apalagi setiap tindakannya memiliki tujuan yang sangat kuat. Sebagai seorang istri, sebaiknya jangan menahan diri, tapi penuhi dia. Yah, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menunggumu di mobil sekarang, datang dan temukan aku setelah kamu selesai. Orang tuaku sudah pulang, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Ada yang ingin dikatakan. Ye Tianzong terkejut. Besok adalah hari di mana ketiga toko dibuka secara kolektif. Tidak tahu seberapa siapnya. Terutama, klinik sendiri. Sekarang terserah Ren Dongguo untuk menanganinya dengan otoritas penuh, saya tidak tahu bagaimana gaya dekorasi dan peralatan medisnya. Oke, aku akan segera kembali. Ye Tianzong mengangguk. Ren Yurou tidak banyak bicara, berbalik dan meninggalkan bengkel mobil. Di depan pintu, masih ada dua penjaga yang berdiri. Namun, dia sangat gugup sekarang, ketika dia melihat Ren Yurou, dia secara alami tidak berani menghentikannya, dia bahkan berinisiatif untuk membantu membuka pintu dan menyuruhnya keluar. Tutup pintu. Ye Tianzong memberi perintah dengan santai, dan mengangguk seperti robot kepada kenyamanan, tidak berani untuk tidak mematuhinya. Kemudian, sekelompok adik laki-laki semuanya bertumpuk di pojok, tidak diperbolehkan bangun, dan hanya duduk diam di sana. Dan Ye Tianzong menemukan bangku dan bertatap muka dengan saudara Chong, tersenyum di seluruh wajahnya, dan berkata, bagaimana dengan saudara Chong, tanganmu seharusnya tidak terlalu sakit sekarang. Bicaralah padaku dengan hati-hati, dan aku akan mengobati kamu nanti ya, aku buka klinik baru, pas. Mendengus. Saudara Chong tidak berani menyinggung perasaan Ye Tianzong dengan mudah. Namun, ketidakpuasan terhadap dia di hati saya tidak bisa disembunyikan. Khususnya, pot mana yang tidak dibuka pihak lain dan pot mana yang harus diangkat. Setelah mendengar ini, dia mendengus dingin dan berkata dengan tidak puas, jangan bicara tentang urusanku, aku hanya ingin memberimu sedikit pelajaran. Tapi ketika aku meninggalkan restoran hotpot dan pergi ke rumah sakit untuk berobat, itu hanya perban sederhana untukku. Tidak ada cara untuk menyembuhkanku. Sekarang aku menggunakan kompres es. Aku harus menunggu sampai aku kembali ke ibu kota provinsi. Tanganku sudah busuk. Kamu. Tidak apa-apa, ini trauma kulit. Maklum saja pihak rumah sakit tidak berani merawat Anda, karena jika tidak ditangani dengan baik, tangan Anda bisa diamputasi. Mendengar perkataan Ye Tianzong, saudara Chong terkejut. Meskipun rasa sakitnya tidak begitu menyakitkan sekarang, tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, dan sekarang dia mendengar pihak lain mengatakan itu, langsung membuat saudara Chong panik. Anda ingin berbicara dengan saya tentang kerjasama. Apa maksudmu dengan membuatku begitu takut? Ya, kuakui sekarang kamu lebih unggul. Terus terang, kamu bisa membunuhku kapan saja. Tetapi saya... Sebelum pihak lain selesai berbicara, Ye Tianzong tiba-tiba bergerak, meraih lengannya, dan menariknya ke sisi ini, dan segera menyentuh telapak tangannya. Melihat ini saudara Chong, segera berteriak. Karena panik, orang ini tidak bermain kartu sesuai akal sehat. Masuk akal jika mengeluh tentang hal itu pada diri sendiri tidak apa-apa, tetapi memukul orang sesekali, bukankah itu sedikit? Teriak lagi. Hanya saja setelah berteriak, rasa sakit di telapak tangannya tidak separah sebelumnya, dan setelah memutar beberapa kali, ia sudah bisa bergerak. Hal ini membuat saudara Chong mengedipkan matanya,
memandang Ye Tianzong dengan tidak percaya, dan bertanya dengan takjub, "Kamu, apa yang baru saja kamu lakukan padaku?" "Apapun yang aku lakukan, setidaknya cedera tanganmu sudah lebih baik sekarang. Seperti yang kubilang, aku bisa menyembuhkanmu. Tanganmu hanyalah masalah kecil, dan kerjasama yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah masalah besar. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk menolak, tapi kamu harus jelas tentang konsekuensi menolakku." Pembicaraan. Ye Tianzong memberi isyarat untuk melemparkan telapak tangannya lagi, yang membuat saudara Chong tercengang. Akhirnya, dia bisa melihat bahwa pria bernama Ye Tianzong ini mampu, dan dia hanya bermain-main dengan dirinya sendiri sekarang. Melawannya secara membabi buta hanya akan menuai konsekuensinya. Hal yang paling mendesak adalah segera melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah sekretaris Tianjimen. Selama dia berbalik dan berkumpul kembali, mudah untuk membersihkannya. Tidak sedang terburu-buru. Dengarkan dulu apa yang dimaksud orang lain, dan lihat apa yang ingin dia lakukan. Lagi pula, dia baru saja menyembuhkan dirinya sendiri, hanya 3 atau 5 kali, dan obatnya benar-benar menyembuhkan penyakitnya. Dia suka berteman dengan orang-orang yang cakap. Meskipun saya biasanya agak bodoh, saya jelas bukan tipe orang yang termasuk dalam kelompok penindas. Selama ada orang yang memiliki keterampilan, dia menghormati mereka. Jadi, sekarang pandangan saudara Chong terhadap Ye Tianzong berangsur-angsur berubah dari penghinaan menjadi rasa hormat. Bahkan sedikit kagum. "Oke, aku tidak sedang berbicara omong kosong denganmu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerja sama? Mari kita perjelas. Sebaiknya lakukan semuanya sekaligus. Tidak ada awal dan akhir. Saya sangat sibuk." Lihat kompromi saudara Chong. Meski kata-katanya masih penuh ketidakpuasan. Tapi itu tidak ada, Ye Tianzong hanya membutuhkan pihak lain untuk melayaninya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Sekte rahasia surgawi Anda dan persekutuan Chaebol sekarang berada dalam hubungan yang saling melengkapi dan bekerja sama. Saya berharap setelah saya datang ke ibu kota provinsi, Anda bisa menjadi agen rahasia saya. Saya ingin mengobarkan hubungan kedua pihak dan menjadikan satu sama lain musuh. Yang terbaik adalah memulai perang langsung. Itu yang terbaik. Apa yang Ye Tianzong katakan mengejutkan langit. Saudara Chong segera berdiri, menatap Ye Tianzong dengan tidak percaya, dan berkata dengan kasar, "Tahukah kamu omong kosong apa yang baru saja kamu bicarakan? Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Anda mungkin merasa aneh bahwa Anda akan memprovokasi perselisihan antara kedua kekuatan ketika Anda bertindak sebagai agen rahasia saya. Namun, kamu tidak perlu mengetahui alasan di balik ini. Selanjutnya, kamu harus memberitahuku, jika kamu membantuku, apa yang ingin kamu dapatkan, apapun yang terjadi, aku bisa melakukannya." Jika dia mengucapkan kata-kata ini sebelumnya, dia akan segera membunuhnya. Tapi setelah melihat skill lawan, dan bahkan Lin Surong mengobrol baik dengannya, sudah cukup untuk melihat bahwa orang ini tidak boleh diremehkan. Tetapi, hanya bersebelahan dengan kota, dibandingkan dengan ibu kota provinsi, itu dua konsep. Khawatir dia tidak mengetahui kekuatan persekutuan plutokratis dan Tianjimen, dia masih datang ke sini untuk berbicara omong kosong. "Ye Tianzong, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" "Tidak apa-apa, kamu hanya perlu menjawabku, untuk membantuku melakukan sesuatu, syarat apa yang ingin kamu peroleh, dan aku akan membantumu memenuhinya." Saudara Chong ragu untuk berbicara. Setelah menimbang beberapa kali, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Oke, tidak masalah. Bagaimanapun, saya di Tianjimen. Meskipun saya tidak memiliki pekerjaan nyata, saya juga sekretaris pribadi ketua sekte. Banyak hal yang bisa dikatakan bicara. Lalu berbalik, saya bisa bekerja sebagai agen rahasia untuk Anda. Pokoknya, permintaan saya sangat sederhana, saya berharap dapat posisi Master Tianjimen, bagaimana kalau bisa? Kamu membantuku mendapatkannya." "Itu dia." Ye Tianzong tersenyum ringan, dan berkata dengan penuh janji, "Tidak masalah, saya bisa berjanji kepada Anda tentang masalah ini." "Haha." Saudara Chong segera tertawa dan berkata, "Apa yang kamu katakan lebih baik daripada apa yang kamu nyanyikan. Tanpa bukti apapun, mengapa aku harus mempercayaimu? Apakah itu hanya mulut merah dan gigi putih? Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Apa kamu yakin?" Awalnya mengira Ye Tianzong hanya berbicara dengan santai, tetapi sekarang dia mendengar pertanyaannya sendiri, bukannya takut, dia terus bertanya. Mungkinkah dia serius? Jangan bicara tentang mewujudkannya, saya khawatir saya bahkan tidak berani memiliki ide,
dan pemuda di depan saya, apakah itu benar-benar dapat membantu saya? Penguasa gerbang misteri surgawi. Posisi seperti itu, tetapi banyak orang bahkan tidak berani memikirkannya. Saya telah mendambakannya selama bertahun-tahun, dan pada saat yang sama mengembangkan banyak kekuatan dalam kegelapan, tetapi itu masih ada artinya jika dibandingkan. Sekarang dengan kemunculan Ye Tianzong, mungkin benar-benar ada bantuan di dalamnya. Tentu. Hanya bicara. Namun, aku mendapatkan semua yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak memberikan apa yang kuinginkan. Maaf, kamu, termasuk keluargamu, semua akan mati. Sua. Ngomong-ngomong soal. Salah satu adik laki-lakinya tampak sangat ketakutan, dan tanpa sadar ingin melarikan diri. Tapi Ye Tianzong membuat gerakan cepat, pisau terbang lewat, bukannya menutup tenggorokannya dengan pedang, dia langsung memotong kaki lawan, dan lawan langsung jatuh ke tanah kesakitan. Sangat menyakitkan untuk memegang kaki saya yang sakit. Gulung maju mundur. Darah berserakan di mana-mana. Sama seperti dia. Memahami. Kata Ye Tian sambil tersenyum. Saudara Chong sangat berdebar-debar. Ye Tianzong ini pemberani dan banyak akal, mungkin dia benar-benar punya cara. Lagi pula dia tidak terburu-buru, dia perlu mengujinya, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu kamu harus membuktikan dirimu dulu, kali ini kamu datang ke Lin Cheng, selain aku, ada pesaing lain dari milikku, pergilah bunuh dia, aku yakin kamu memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana dengan itu? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.